Halo sahabat Mistar, berikut Top 5 edisi 24 November 2023. Sejumlah informasi akan kami hadirkan ke hadapan Anda baik dari daerah hingga mancanegara. Jalan lintas Sudirman Kota Medan berlapis keramik bukan mendapat pujian justru menuai protes pengguna jalan. Pasalnya, jalan tersebut justru rawan kecelakaan terlebih saat hujan. Sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Sudirman terjatuh persis di depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Bahkan kejadian ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar tersebut, kondisi jalan tampak licin pasca diguyur hujan. Sejumlah pihak menyesalkan pembangunan jalan keramik di Jalan Sudirman tersebut hingga menyebabkan kecelakaan. Warga menilai tidak sepantasnya jalan yang dilintasi banyak lalu lintas di keramik walaupun dengan alasan keindahan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan, Jalan Sudirman memang belum selesai dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Diakuinya, jalan tersebut dalam keadaan licin. Jalan tersebut sempat dibuka untuk diuji namun bukan untuk umum melainkan uji coba secara internal. Bobi mengaku ada miskomunikasi antara Dishub Medan dan Satlantas Polrestabes Medan hingga jalan itu dibuka untuk umum. Setelah diuji kemarin tidak dilakukan penutupan kembali sehingga pengendara bisa melintas dan saat ini ditutup kembali karena belum selesai dikerjakan karena jalan tersebut masih akan dipoles bahan lain. Bobi juga menampik bahwa bahan dasar jalan tersebut keramik seperti yang beredar di media sosial. Menurut Bobi, bahan dasar jalan tersebut adalah rigid beton, sama seperti pembangunan lainnya, hanya saja dicetak kelihatan seperti keramik. Menurut Bobi, konsep dasar pembangunan jalan tersebut adalah area perlambatan serta menjaga nilai estetika. Jalan Sudirman tersebut disebut jalan protokol, jadi tidak bisa sembarangan sehingga dibuat area perlambatan. Selain rambu-rambu lalu lintas, pembangunan jalan ini diharapkan bisa menjadi area perlambatan. Secara teknis, Kadis SDA BMBK Topan Ginting menjelaskan pembangunan Jalan Sudirman tersebut harusnya dilakukan pencucian lagi sehingga tidak licin. Saat ini masih dalam proses pencucian dengan bahan kimia dan akan rampung minggu depan. Pembangunan jalan intersection yang sempat menghebohkan tersebut menggunakan APBD Kota Medan sebesar 1,7 miliar rupiah yang direncanakan akan dibuat sampai rumah dinas Wali Kota Medan. Saat ini masih fokus di Jalan Sudirman. Kabar pilu, seorang mahasiswa asal Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara atau Taput ditemukan tewas di Provinsi Bali dalam kondisi mengenaskan. Aldi Sahilatua diduga kuat telah menjadi korban pembunuhan dengan ditemukannya sejumlah luka-luka di tubuhnya. Seorang mahasiswa asal Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara ditemukan tewas di Provinsi Bali. Pemuda bernama Aldi Sahilatua Nababan yang berusia 23 tahun diduga kuat telah menjadi korban pembunuhan dengan temuan sejumlah luka-luka di tubuhnya. Pihak keluarga tidak terima dengan kematian Aldi yang dinilai tidak wajar hingga akhirnya jasad sang mahasiswa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari Tingkat 2 Medan untuk diotopsi pada Rabu 22 November 2023. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi membenarkan hal itu. Ia menjelaskan pelaksanaan otopsi itu sudah dikoordinasikan dengan Polrestabes Medan Denpasar dan Polda Bali. Dikabarkan Mona Lisa Nababan, kakak dari Aldi, yang menemukan sejumlah kejanggalan dari tubuh adiknya hingga membuat keluarga menduga bahwa Aldi telah menjadi korban pembunuhan. Saat ditemukan tubuh adiknya penuh dengan darah, kelaminnya rusak, kemudian hidung dan mulutnya berdarah, badan semua memar, sikunya bergeser. Menurut Mona Lisa, kematian adiknya itu diketahui setelah pihak Polsek Kuta Selatan menghubungi orang tuanya, memberitahukan Aldi telah meninggal dunia. Dalam keterangan sebelumnya, Aldi disebut meninggal dunia karena gantung diri di kamar kosnya. Selanjutnya, jenazah Aldi dibawa ke rumah sakit di Bali. Namun menurut keluarga tidak dilakukan proses otopsi. Karena itu, keluarga meminta jenazah korban segera dikirim ke kampung halamannya. Aldi berstatus mahasiswa pariwisata di Bali yang sudah hampir selesai. Polemik jelang pemilu, usai dipecat dari PDI Perjuangan, Bobi Nasution dilamar dengan pasti oleh Partai Golkar. Bahkan gambaran melaju ke Sumut 1 semakin terang benderang. Sementara di Pematang Siantar, Ketua PSI dipecat karena ayahnya mendukung Capres Amin. Polemik jelang pemilu di Indonesia kian memanas terlebih ketika Gibran Rakabuming yang diketahui sebagai kader PDI Perjuangan lebih memilih merapat ke Prabowo dan resmi menjadi pasangan melaju sebagai wakilnya. Perpecahan di tubuh PDIP terasa kasat mata hingga berbagai peristiwa politik yang kian kontras, termasuk diantaranya soal pemecatan.
Tidak saja pemecatan terhadap Gibran yang jelas-jelasan berjalan sendiri tanpa PDIP, Bobi Nasution juga mendapat perlakuan yang sama. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Medan resmi memecat Bobi Nasution sebagai kader partai. Surat pemecatan itu resmi dikeluarkan sebagai kader PDIP, ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hasim dan Sekretaris Robi Barus pada 10 November 2023. Bobi Nasution dinilai melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik lain, sehingga Bobi Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan. Setelah dipecat dari PDIP, Bobi Nasution nampaknya banyak dilirik dari partai lain termasuk oleh PSI. Partai yang saat ini diketuai oleh adik iparnya Kaisang. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Golkar sendiri melamarnya dengan tawaran kursi yang cukup menjanjikan, yaitu calon gubernur dan calon wali kota di Pilkada 2024 mendatang. Meski tak berstatus kader Partai Golkar, Bobi Nasution mendapat surat tugas untuk maju. Di lain pihak, yang tidak kalah serunya jelang pemilu 2024 ini adalah pemecatan yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terhadap Ketua PSI Kota Pematang Siantar, Samuel Sianturi. Pencopotan ini buntut dari kehadiran ayahnya Horas Sianturi yang juga calon legislatif dari PSI di kunjungan calon presiden Anies Baswedan. Horas Sianturi membenarkan ihwal pencopotan itu. Ia membantah telah melakukan pelanggaran karena menghadiri pertemuan dengan capres yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan. Horas beralasan pertemuannya kemarin merupakan pertemuan pertemanan karena kemarin pendeta-pendeta turut diundang. Kenaikan upah minimum tahun 2024 telah diumumkan. Dari kenaikan tersebut, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase kenaikan tertinggi yakni sebesar 7,26%, sedangkan Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan persentase terendah se-Indonesia sebesar 1,19%. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia sudah meminta gubernur di semua provinsi untuk menetapkan dan menyiarkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 paling lama pada 21 November 2023. Dari kenaikan tersebut, Provinsi Maluku tertinggi persentase kenaikan sebesar 7,5%, sedangkan Provinsi Gorontalo persentase terendah kenaikan UMP sebesar 1,19%. Namun demikian, dalam hitungan nominal saat ini UMP tertinggi yakni DKI Jakarta, yakni sebesar 5,067 juta rupiah, disusul oleh Papua sebesar 4,024 juta rupiah. Sementara itu, kini tidak ada lagi UMP yang berada di bawah 2 juta rupiah. UMP terendah terdapat di Jawa Tengah sebesar 2,036 juta rupiah, disusul oleh Jawa Barat sebesar 2,057 juta rupiah. Penetapan upah minimum wajib sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dijelaskan Ida pada PP nomor 51 tahun 2023 tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota perlu mengerti penetapan upah minimum yakni merupakan kebijakan upah tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota hanya absah bagi pekerja dengan tempo kerja di bawah 1 tahun. Kemudian rumusan penyesuaian atau peningkatan upah minimum memakai 3 variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks khusus yang disimbolkan dengan di PP nomor 51 tahun 2023 tersebut. Terakhir, keputusan pengupahan untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan memanfaatkan instrumen struktur skala upah. Israel dan Hamas sepakati pembebasan tawanan Gaza serta akan melakukan gencatan senjata. Namun sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegaskan gencatan senjata tidak akan menciptakan perdamaian di jalur Gaza. Pemerintah Israel memutuskan akan mendukung kesepakatan pembebasan 50 perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan sebagai sandera di Gaza sebagai bagian dari gencatan senjata 4 hari. Hal itu diumumkan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, pejabat dari Qatar yang telah menjadi mediator dalam negosiasi Amerika Serikat, Israel, dan Hamas telah mengindikasikan bahwa kesepakatan ini sudah semakin dekat.
Hamas diyakini masih menahan lebih dari 200 sandera yang ditangkap dalam serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Pernyataan dari kantor Perdana Menteri menyebutkan bahwa 50 perempuan dan anak akan dibebaskan dalam 4 hari bersamaan dengan pelaksanaan gencatan senjata. Untuk tiap 10 sandera tambahan yang dibebaskan, gencatan senjata akan diperpanjang 1 hari tanpa menyebutkan pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalannya. Seorang pejabat Amerika Serikat diberi informasi tentang diskusi sebelum kesepakatan mengatakan bahwa kesepakatan ini akan mencakup pertukaran 150 tahanan Palestina. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya menampik seruan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, walaupun desakan komunitas dunia, salah satunya dari Presiden Joko Widodo, menguat belum lama ini. Di sebuah op-ed yang dipublikasikan pada Sabtu 18 November 2023, Presiden Amerika Serikat itu menuturkan ide gencatan senjata tidak bakal menciptakan perdamaian atas kondisi di Gaza. Menurutnya, selagi Hamas berpegang teguh terhadap ideologi kehancurannya, gencatan senjata tidaklah perdamaian. Bagi anggota Hamas, setiap penghentian tembak-menembak merupakan waktu yang mereka gunakan untuk membangun kembali stok roket mereka, memposisikan kembali pejuang, dan memulai kembali pembunuhan dengan penyerangan orang yang tidak bersalah lagi. Dia mengatakan tujuannya kini adalah memastikan untuk tidak hanya menghentikan kontak senjata hari ini, namun mengakhiri permasalahan itu untuk selamanya. Biden juga berniat memutuskan siklus kekerasan di Gaza yang tiada henti, juga membangun sesuatu lebih kuat di Gaza dan di semua Timur Tengah sehingga historis tidak terus berulang. Demikian Top 5, untuk selengkapnya Anda bisa mengakses berita kami di harian Mistar dan mistar.id. Saya Adi Mahendra, sampai jumpa.